Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiu alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirah ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan dari tidur kita, dari setengah kematian kita dalam keadaan sehat walafiat, disertai dengan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mendapat susulan nikmat yang lebih besar lagi yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teratur salam kita sanjungkan kepada Rasul mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in dan seluruh pengikut ajarannya ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dulu ada seorang ulama besar di Kabupaten Kuningan. Suatu hari di menjelang waktu subuh berangkat ke masjid. Singkat cerita pulang dari masjid atau musola ya, karena kecil saja, masjidnya kecil. Pulang dari musola saat kira-kira waktu syuruk pagi hari, kira-kira 6:30, pas mau masuk rumahnya, ditengoknya di pinggir rumahnya itu ada pohon pete, tangkal petei. Dilihatnya di atas ada orang yang sedang manjat pohon pete. Jadi nampaknya kiai itu punya pohon pete dan petenya sudah pada matang sebagian, layak untuk diambil, dan ternyata ada orang yang sedang mencuri, nggak turun-turun. Jadi di atas tuh nangkod aja, nggak bisa turun. Lalu ini namanya Kiai Nur. Kata Pak Kiai, sini turun. Dengan izin Allah ketika dipanggil turun orang itu sambil bawa pete hasil curiannya. Sudah turun, lalu sama sang kiai petenya dibagi dua. Kata Pak Kiai, terima kasih ya sudah diambilin. Ini buat kamu, silahkan bawa pulang. Ini buat Abah. Pulanglah pencuri itu. Dan Pak Kiai ini berterima kasih pada sang pencuri. Dia merasa sudah dibantu diambilkan peteknya. Sepenggal kisah ini, Bapak Ibu, ini kisah nyata. Dan itu katanya kakek buyut saya yang cerita, ayah saya. Ini sepenggal cerita yang menunjukkan bahwa ada kearifan, ada kebijaksanaan yang tertanam pada
para orang tua dulu. Saya tidak tahu kalau itu terjadi pada bapak ibu dan diizinkan oleh Allah seperti itu. Kayaknya, atau pada saya saja, kayaknya yang pencuri itu nggak akan selamat itu. Minimal dilaporkan ke polsek. Minimal. Tapi bagi orang-orang yang soleh, ternyata tidak seperti itu cara pandangnya. Kita seringkali melihat banyak masalah, tapi keliru memilih cara pandang melihat masalah itu. Sehingga pada saat ada masalah, karena salah menyikapi masalah, bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Inilah yang di dalam Al-Quran disebutnya hikmah. Maka kewajiban kita, selain kita sholat, kita zakat, kita menunaikan zakat, kita melaksanakan saum kemarin di bulan Ramadan, kita berhaji bagi yang mampu, yang mampunya umroh. Kewajiban-kewajiban itu tidak selesai sampai di situ saja, tapi ada kewajiban yang lain yang melekat pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin, yaitu berdakwah. Berdakwah itu mengajak. Berdakwah itu melakukan perubahan pada dirinya dan pada diri orang lain. Di tahapan-tahapan dakwah itu ada, mulai dari diri sendiri, dakwah nafsiyah, dakwah ahliyah, dakwah fardiyah, dakwah mendakwahi orang lain. Ada dakwah fi'ah, dakwah kelompok. Kelompoknya ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Ada dakwah organisasi, dakwah hizbiyah. Ada dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah, antar suku, antar bangsa, antar budaya. Ada dakwah ummah. Dakwah ummah bisa melalui sosial media atau melalui komunikasi massa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, intinya bahwa kita punya kewajiban yang lain, yaitu mengajak. Mulailah mengajak pada diri sendiri. Kalau mengajak pada diri sendiri, berarti melakukan perubahan pada diri sendiri. Merubah cara pandang menyikapi sesuatu, itu penting bagian dari dakwah. Bukankah dalam diri kita suka ada dialog, ada obrolan-obrolan. Tadi sholat saja, saya yakin tidak semuanya khusyuk. Termasuk saya. Ada dialog-dialog. Kita ngobrol dengan diri sendiri. Tidak sedikit ketika sholat itu mulai Allahu Akbar itu semua terlihat, semua nampak. Padahal kita sedang menatap karpet atau menatap sejadah. Tapi di dalam rohani kita itu berkecamuk banyak informasi yang masuk dan berdialog dalam diri kita. Maka orang yang khusyuk itu yang berusaha untuk terus fokus dan konsentrasi bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses dakwah itu dilakukan mulai dari diri kita. Bapak Ibu, dalam surah An-Nahl ayat 125 jelas-jelas ada perintahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, berdakwahlah. Memang yang diperintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya itu memerintah kepada kita semua. Apapun yang ditulis di dalam Al-Qur'an, walaupun di situ komunikasinya antara Allah dengan Rasul atau Allah dengan Rasul dan para sahabatnya, hakikatnya itu sedang bicara terhadap kita. Maka yang diperintah bukan hanya Rasul, bukan hanya sahabat, bukan hanya tabi'in, bukan hanya para ulama, tapi kita yang membaca Al-Quran. Kita diperintah untuk berdakwah. Dakwahlah atau rubahlah ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu hadirin wal hadirah jamaah Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Hikmah itu maknanya banyak. Hikmah itu bisa bermakna pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran dalam hidup kita. Hikmah-hikmah. Kenapa masjid ini namanya Al-Jabar? Itu ada pelajaran dari nama Al-Jabar. Yang nama Allah juga salah satu namanya di Asmaul Husna Al-Jabar.
Kenapa di sini ada tiang-tiang? Kenapa di sini ruangannya seperti ini? Itu Pak Ridwan Kamil menyampaikan filosofinya. Berarti ada hikmah di situ. Maka makna yang lain dari hikmah itu adalah ilmu yang mendalam. Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai menulis kitab, nama kitabnya Hikam atau Al-Hikam, kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan ilmu-ilmu yang mendalam. Pak Kiai Nur yang tadi saya sampaikan itu memiliki hikmah, memiliki ilmu yang mendalam, sehingga sangat bijaksana walaupun menyikapi pencuri. Beda dengan kita, menyikapi pencuri dengan cara primitif, main habak saja. Ternyata orang-orang yang berilmu tidak demikian. Seorang bernama Luqman, di dalam Al-Quran ada surah Luqman. Itu gelarnya Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Yang memiliki hikmah-hikmah, memiliki kebijaksanaan. Karena Luqman Al-Hakim seorang yang sangat bijak, menyampaikan pelajaran-pelajaran berharga bagaimana membangun keluarganya dan bagaimana menasehati putra-putrinya dengan berbagai pelajaran yang bijaksana dan ilmu yang mendalam. Di surah Luqman ayat 12 di situ disebut Luqman Al-Hakim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Luqman itu memiliki kebijaksanaan. Maka prinsip pada saat kita berdakwah, mengajak, memohon, memanggil, prinsipnya yang pertama ini prinsip metode dakwah, yaitu dengan bijaksana. Bahwa dakwah itu bukan memukul, dakwah itu tapi merangkul. Dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dan dakwah itu bukan hanya ceramah, dakwah itu bukan hanya dengan tabligh, dengan cara di podium, dengan cara bilisan saja. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari ilmu dakwah, secara umum ada dua metode besar. Dakwah itu ada dakwah bi ahsanil ahwal, ada dakwah bi ahsanil aqwal. Dengan sebaik-baik tindakan yang pertama, dan yang kedua dengan sebaik-baik ucapan. Ini nanti turun. Dari sebaik-baik tindakan itu, tindakannya berupa apa? Bukankah Rasulullah SAW itu sebagai contoh dai, contoh pendakwah? Apa Rasulullah cukup berdakwah dengan ceramah saja? Tidak. Kita seringkali memahami kalau dakwah itu hanya ceramah, khutbah. Padahal tidak. Apakah security, keamanan yang ada di Masjid Al-Jabbar tidak punya kesempatan berdakwah? Jelas, leluasa kesempatan untuk berdakwah. Kalau memberi contoh yang baik, itu bagian dari dakwah. Bapak Ibu lewat, lalu lihat sampah, ada yang terserak di halaman Masjid Al-Jabbar, lalu memungut, itu bagian dari dakwah. Bukan hanya sekedar amal soleh, tapi ketika kita memperlihatkan kepada orang lain, tidak, walaupun dengan tidak bermaksud ria, itu bagian dari dakwah dan uswah hasanah. Atau kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan anak kita, di hadapan keluarga kita. Sengaja, kalau kita menyebutnya itu ria. Tapi ria yang dalam hati, kan ria urusan masing-masing. Kalau hatinya menjaga untuk tidak ria, walaupun kita memperlihatkan, itu menjadi syiar, bukan ria. Ada orang yang ketika infak itu bilang, jangan disebut ya, saya ini infak, sebut saja hamba Allah. Ya tetap saja, itu bisa jadi ria. Ya kalau mau disebut hamba Allah ya silakan sebut saja hamba Allah. Tapi kalaupun disebut namanya, sebut saja nama saya, ini saya infak fi sabilillah, ini untuk di jalan Allah, infak saja. Sebut namanya boleh diumumkan, boleh. Soal ria itu soal hati masing-masing. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jadi ada saatnya kita harus mensyiarkan tindakan-tindakan kita, dan tindakan-tindakan itu bagian dari dakwah. Jadi bukan hanya dengan bil lisan atau dengan bi ahsanil aqwal, dengan sebaik-baik ucapan. Kalau kita turunkan lagi di Al-Quran,
dengan bi ahsanil aqwal, sebaik-baik ucapan. Itu banyak lagi cara bicara. Aqwal itu dari kata qaul. Kita sering di Al-Quran ada qala yaqulu, qala qaulan, kata-kata. Ada qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ada qaulan maisura, kata-kata yang mudah dicerna. Ada qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Ada qaulan syadida, kata-kata yang benar. Ada qaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Ada 7 kata qaulan. Jadi dakwah itu sangat luas, bahkan menyentuh berbagai aspek kehidupan, sampai ke ekonomi, sampai ke politik. Dan semua dilakukan, prinsip pertamanya harus dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Maka Bapak Ibu, mulailah dari sekarang kita merubah cara pandang kita bahwa dakwah itu bukan hanya tugas mubalik, bukan hanya tugas khotib, bukan hanya tugas para kiai, tapi tugas semua termasuk kita yang punya kesadaran untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri dan kebaikan untuk orang lain. Kemudian kebaikan itu ditularkan sehingga semua orang berbuat baik, maka kita sudah berdakwah dan menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, untuk berdakwah. Yang kedua, setelah hikmah, wal mau'izatil hasanah, memberikan nasihat yang baik. Nasihat bisa dalam jumlah kecil, bisa dalam jumlah besar, bahkan bisa person to person, antar individu. Jadi tidak harus nasihat yang baik, mau'izah hasanah itu dalam forum-forum yang besar saja. Kasih nasihat ke anak-anak kita, kasih nasihat ke saudara kita, kasih nasihat ke teman kerja kita, ngasih nasihat ke teman-teman yang ada di satu kendaraan dengan kita. Memberi nasihat, yuk kalau naik mobil kita mulai dengan doa, sama-sama berdoanya dipimpin oleh salah seorang yang sudah hafal. Baca doanya, itu bagian dari dakwah, dengan nasihat yang baik, dengan tindakan yang baik. Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan contoh ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya sering ungkapkan ini berulang-ulang. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak manja. Hijrah ya hijrah. Ketika siapa yang dipilih, teman yang dipilih, beliau memilih Abu Bakar As-Siddiq dan jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, apa tidak bisa Rasulullah pesan, ya Allah, saya ingin seperti dulu waktu Isra Mi'raj, pakai buruk saja, cepat dari Mekah ke Madinah, wush gitu, kayak pakai kereta, cepat dari Mekah ke Madinah, sampai kan 500 kilo kurang lebih dari Mekah ke Madinah. Tapi Rasulullah mengajarkan, di situ banyak hikmah, dan di situ Rasulullah menyampaikan mau'izah hasanah melalui lisan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan disitulah sampai riwayat-riwayatnya kepada kita semua. Dan ada pelajaran-pelajaran yang didapat kepada umatnya, kepada kita semua. Itu mau'izah hasanah itu penting untuk senantiasa dilakukan pada kita, kepada sesama kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, prinsip dari metode atau cara kita berdakwah adalah kalaupun kita harus berdebat, maka berdebatlah dengan perdebatan yang baik. Di situ disebutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus ada diskusi, maka bil ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ disebutnya isim tafdil, lebih baik lagi. Beda dengan hasan, beda dengan hasanah. Di situ disebutnya billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, yang lebih baik lagi. Tetap kita rendah hati dengan serendah-rendahnya, bahwa tidak ada yang memiliki kebenaran. Kalaupun kita mencari kebenaran, mari kita semua belajar untuk menemukan kebenaran. Tidak ada yang merasa paling benar. Kalau ada yang merasa paling benar, berarti sudah menyalahkan orang lain. Disitulah kesalahannya. Diskusi, kemudian ada tanya jawab, itu penting untuk dilakukan.
Kalaupun harus berdebat, maka lakukan perdebatan itu dengan cara yang santun, dengan cara yang ahsan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Jadi kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim, selain kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual, ternyata ada ibadah sosial yang terus berkelanjutan, yaitu kita mengajak, kita berdakwah, mengajak kepada diri kita sendiri, mengajak kepada orang yang terdekat dengan kita, terutama keluarga kita, kemudian mengajak pada kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, mengajak melalui organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, kemudian mengajak pada antar suku, antar bangsa, antar daerah, kemudian mengajak pada kebaikan pada semuanya atau dakwah ummah. Kita Bapak Ibu sudah mulai akrab dengan sosial media, punya IG, manfaatkan untuk kebaikan. Punya WA, manfaatkan status WA-nya untuk kebaikan. Manfaatkan punya Facebook, Facebooknya untuk kebaikan. Jangan hanya menulis yang tidak perlu. Ditulis status tuh mules, pagi-pagi mules, hanya itu saja, nggak ada makna apa-apa. Bagaimana kalau dimanfaatkan untuk mengajak dengan konten-konten yang baik, yang kira-kira mencerahkan untuk orang lain? Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan, pesan kebaikan yang mau disampaikan hari ini kepada orang lain? Itu yang harus kita paparkan, sehingga semua terpapar dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu mulainya dari diri kita pada saat kita bangun tidur, maka siang hari nanti kebaikan itu memancar sampai ke satu kota, satu kabupaten, sampai satu provinsi, dan semuanya. Semua orang menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.